Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2B. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Kemarin anak-anak sudah belajar mengenai penjumlahan dan juga pengurangan, baik dengan cara bersusun panjang maupun dengan cara bersusun pendek. Nah, sekarang silahkan anak-anak buka LKS kalian halaman 24. Materinya yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah secara berurutan. Nomor 1, penjumlahan dan pengurangan dua bilangan cacah. Nah, perhatikan contoh berikut itu ya di halaman 24. Di halaman rumah Yuda dan Wina banyak berguguran daun kering. Sambil menyapu, daun kering itu dihitung oleh mereka. Yuda mendapatkan 247 lembar daun kering di halamannya. Wina mendapati 163 lembar daun kering di halamannya. Nah, halaman selanjutnya, halaman 25. Berapa jumlah dan selisih daun kering di halaman Yuda dan Wina? Tadi daun kering yang sudah dihitung oleh Yuda itu ada 247. Selanjutnya, daun kering yang sudah dihitung oleh Wina ada 163. Nah, selanjutnya, pertanyaannya tadi yaitu berapa jumlah dan juga selisih. Ingat anak-anak, apabila ada pertanyaan jumlah, maka kita akan menjumlahkan ya. Jika ada pertanyaan selisih, maka kita akan melakukan pengurangan. Nah, pertama kita akan menjawab jumlah terlebih dahulu. Jumlah antara daun kering milik Yuda dan Wina. Berapa tadi milik Yuda kan 247. Jika pertanyaannya jumlah, berarti kita tambahkan 163. Kita susun ya, susun pendek. 247 ditambah 163. Dijumlahkan. Pertama, 7 ditambah 3 sama dengan berapa? 7 ditambah 3. 7 disimpan, lalu ditambahkan 3. Kalau di penjumlahan itu hitung maju. Nah, setelah angka 7 berapa? 8, 9, 10. Jadi 7 ditambah 3 sama dengan 10. Nah, 10 di sini kita tidak menulis gini ya, 10. Ini salah. 10-nya kita tulis angka 0 ya, satuannya 0. Nah, angka satunya diletakkan di mana? Angka satunya kita letakkan di puluhan. Puluhannya yaitu di angka 4, atasnya angka 4 ya. Selanjutnya, tadi kan kita sudah menjumlahkan satuan. Kemudian kita akan menjumlahkan puluhannya. 1 ditambah 4 berapa? 5. 5 ditambah 6 berapa? 11. Nah, 11 juga sama. Kita tulis satuannya ya. Satuannya 1. Lalu
puluhannya kita simpan di depannya di nilai 400-an. Nah, kemudian kita jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 1, 4. Nah, jadi hasil dari 247 ditambah 163 sama dengan 410. Nah, selanjutnya selisih dari daun kering di halaman Yuda dan di halaman Wina. Nah, kalau selisih kita mengerjakannya dengan cara pengurangan. Berarti 247 dikurangi 163. Ini Bu April hapus ya. Nah, tadi kan sudah dijumlahkan karena jumlah, lalu kita mengerjakan dengan dijumlahkan. Sekarang apabila pertanyaannya selisih, kita menyelesaikannya dengan pengurangan. Nah, langkah pertama kita mengurangi satuannya terlebih dahulu. 7 dikurangi 3. Nah, anak-anak kalau pengurangan itu hitung mundur. 7 dikurangi 3. Berapa? 7 dikurangi 3. Artinya kita melakukan hitung mundur. 7 dikurangi 3, hitung mundur. 6, 5, 4. 4. Nah, kemudian kita mengurangi puluhannya. 4 dikurangi 6. 4 kurangi 6. Bisa atau tidak? Tidak bisa ya. Jadi kalau tidak bisa, kita meminjam 1 di nilai tempat ratusan, maka ini tinggal 1. Nah, ini kita coret karena tadi kita sudah meminjam angka 1 di depannya ini. Jadi angka 4 itu menjadi 14. Nah, jika sudah seperti ini baru bisa dikurangi. 14 dikurangi 6 sama dengan berapa? Ya, 8. Nah, 1 dikurangi 1, 0 ya, tidak usah ditulis. Jadi, 247 dikurangi 163 itu sama dengan 84. Nah, jadi anak-anak, jumlah daun kering di halaman Yuda dan Wina itu ada 410. Jika selisih dari daun kering di halaman Yuda dan Wina itu 84. Nah, sekarang poin 2, melakukan penjumlahan dan pengurangan secara berurutan. Contohnya, pagi ini diadakan gotong royong memperbaiki jembatan. Ibu-ibu mendapat tugas untuk menyiapkan minuman dan sarapan. Menu sarapan yang disiapkan ibu-ibu ada 2 macam. Ada nasi soto sebanyak 220 porsi dan nasi kare sebanyak 186 porsi. Sarapan yang disajikan telah dikonsumsi warga sebanyak 254 porsi. Pertanyaannya, berapa porsi sarapan yang tersisa sekarang? Kita tulis terlebih dahulu ya. Tadi ada nasi soto, itu ada 220 porsi. Lalu ada juga nasi kare, berapa tadi? Ya, tambah ya, karena masaknya banyak, ditambah 186 porsi. Nah, tadi kan yang dimasak itu adalah 220 nasi soto dan 186 nasi kare. Kemudian dikonsumsi. Nah, jika dikonsumsi itu, maka jumlahnya akan berkurang. Berarti ini dikurangi. Berapa porsi yang dimakan? Ya, ada 254. Nah, sama ya di LKS kalian. 220 dan 186 itu adalah jumlah
porsi sarapan pagi seluruhnya. Lalu 254 itu adalah jumlah porsi yang dikonsumsi. Nah, cara pengerjaannya yaitu kita melakukan apa dulu ini? Ya, penjumlahan terlebih dahulu. Ya, dijumlahkan 220 ditambah 186 ditambah 0 ditambah 6 sama dengan berapa? 6. 2 ditambah 8 berapa? Ya, dihitung bersama. 2 ditambah 8. Ya, 10. Nah, 10 kita tulis ini angka 0. Angka satunya diletakkan disimpan di depannya sini ya, 1. Kemudian kita hitung ratusannya. Berarti 1 ditambah 2 berapa? 3. 3 ditambah 1 4. 406 ini adalah jumlah porsi yang dimasak seluruhnya ya untuk sarapan. Kemudian setelah kita jumlahkan, lalu kita mengurangi dengan porsi sarapan yang sudah dikonsumsi atau sudah dimakan. Nah, kita menguranginya itu dengan hasilnya ini tadi yang sudah kita jumlahkan, yaitu 406. 406 dikurangi 254. Dikurangi 6 dikurangi 4 berapa? Hitung mundur. 6 dikurangi 4. 6, 5, 4, 3, 2. Kita tulis di sini 2. 0 dikurangi 5. Bisa atau tidak? Tidak bisa ya. Kalau tidak bisa kita pinjam angka 1 di depannya. Jika kita pinjam 4-nya itu menjadi 3, kita pinjam 1 ya. Kemudian angka 0-nya itu kita berubah menjadi 10, baru bisa dikurangi. Nah, 10 dikurangi 5 sama dengan berapa? 5. Kemudian 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi, porsi sarapan yang tersisa sekarang itu ada di sini ya. Jadi, porsi sarapan sekarang ada 152 porsi. Nah, jawabannya 152. Nah, kemudian contoh lagi, misalnya halaman 28, Romawi 2 nomor 4. Pak Dani memiliki 298 ekor ikan segar. Kemudian, Pak Dani menjual ikan segar tersebut sebanyak 131 ekor ke pasar. Sore harinya, Pak Dani mendapatkan kiriman dari nelayan sebanyak 150 ekor ikan segar. Berapa jumlah ikan segar milik Pak Dani saat ini? Nah, tadi Pak Dani awalnya itu memiliki berapa ekor ikan? Ya, 298. Kemudian ikan tersebut dijual. Nah, jika ikan tersebut dijual, maka dikurangi ya. Berapa ekor ikan yang dijual? Ada 131. Nah, kemudian pada sore harinya Pak Dani mendapatkan kiriman ikan dari nelayan sebanyak berapa? 150. Nah, berarti itu karena Pak Dani kan mendapatkan kiriman lagi, berarti ikannya bertambah. Jadi kita
Di sini kita jumlahkan berapa tadi? 150. Nah, langkah pertama yaitu kita mengurangi terlebih dahulu ya. 298 dikurangi berapa? 131. Dikurangi 8 dikurangi 1 berapa? Yuk dihitung dulu berapa? Berapa? Iya, 7. Kita tulis 7. Ingat ya, pada saat kita melakukan pengurangan maupun penjumlahan, kita lakukan di paling pojok kanan sendiri atau satuannya terlebih dahulu, baru puluhan, baru ratusan. Selanjutnya 9 kurangi 3 berapa? Iya, 6. Kemudian 2 dikurangi 1 berapa anak-anak? 1. Nah, kita tadi kan sudah melakukan pengurangan, selanjutnya dijumlahkan. Nah, penjumlahannya itu hasil dari pengurangannya tadi ya, yaitu kan tadi sudah kita kurangi hasilnya 167. Nah, 167 kita jumlahkan berapa? 150. Dijumlahkan 7 ditambah 0 berapa? 7 tambah 0 itu 7. Kemudian 6 ditambah 5 berapa anak-anak? 11. Nah, 11 kita tulis satuannya 1 ya. Lalu angka satunya di mana? Disimpan di ratusan. Nah, jadi ini 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan berapa? 3. Dibaca berapa? 317. Nah, jadi ikan segar yang dimiliki Pak Dani ada 317 ekor. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa contoh mengenai pengurangan dan penjumlahan secara berurutan. Nah, pada saat kita mengerjakan ya kita lihat terlebih dahulu soalnya apakah dijumlahkan terlebih dahulu baru dikurangi atau dikurangi terlebih dahulu kemudian dijumlahkan. Nah, sebagai latihan, coba anak-anak kerjakan, ayo berlatih 7 di halaman 26. Nah, mengerjakannya di buku tulis ya. Dengan bersusun pendek saja biar mudah. Ada 5 soal. Nah, sekarang coba nomor 4. Nenek telah memanen telur ayam sebanyak 181 butir. Hari ini, nenek memanen lagi sebanyak 77 butir telur ayam. 102 telur ayam digunakan untuk membuat kue. Berapa jumlah telur milik nenek sekarang? Coba itu dijumlahkan dulu atau dikurangi dahulu. Kita lihat. Tadi kan nenek sudah memanen telur ayam sebanyak 181 butir. Kemudian hari ini nenek itu memanen lagi. Berarti ketika neneknya memanen lagi, telurnya itu bertambah. Jadi dijumlahkan ya, 181 ditambah 77. Nah, 102 telur ayam itu sudah digunakan untuk membuat kue. Nah, karena sudah digunakan untuk membuat kue, otomatis telur milik nenek itu berkurang. Jadi, setelah anak-anak menjumlahkan 181 ditambah 77, baru dikurangi 102. Nah, seperti itu ya anak-anak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin.
Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak di rumah sehat selalu. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.